Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo Sobat Elit Muda. Selamat datang di podcast Gradiosta, edisi Anak Rantau, Realita Tak Seindah Ekspektasi. Tempat di mana elit muda bisa cerita-cerita atau ngobrol bareng tentang pengalaman elit muda ngerantau nih. Jadi kali ini aku, Nuri Deolonix Regia, bakal sharing tentang pengalaman aku selama di tanah rantau. Disclaimer, aku baru ngekos atau ngerantau tuh sekitar setengah tahun. Ya 1 semester lah ya, jadi masih newbie. Oke, jadi apa yang ada di pikiran elit muda waktu mau ngerantau nih? Mungkin dari teman-teman elit muda nih mikir kayak, aduh, ngerantau nih kayaknya bakal bebas ya, kita bisa main sampai malam, bisa males-malesan seharian. Itu pasti banget ada di pikiran teman-teman elit muda. Nah, kalau aku sendiri nih ya, jujur aku juga mikir gitu sih. Dan nyatanya pas udah sampai di kos, yang bener-bener bisa terjadi di aku adalah bisa males-malesan seharian. Tapi abis aku males-malesan seharian tuh, ada banyak hal yang harus aku bayar. Mulai dari beresin kamar, bikin nasi, masak, dan lain-lain. Oh iya nih, ini nih skill yang harus kita punya kalau kita mau ngerantau. Buat sobat elit muda yang mau ngerantau, catat nih, ini penting. Kalian harus bawa rice cooker kalau mau hidup elit muda nih lebih irit. Terus abis itu tuh kalian harus nyuci baju juga. Kenapa nggak laundry aja gitu? Di tanah rantau ini sobat elit muda tuh harus belajar bertahan hidup. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, sebisa mungkin bisa menekan pengeluaran. Dan aku juga masih belajar hal itu sampai sekarang. Karena apa ya? Kadang tuh uang bulanan kayak tiba-tiba ludes aja gitu. Padahal rasanya kita tuh gak beli apa-apa, ya gak? Mungkin dari sobat elit muda ada yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Atau udah ada yang bisa keluar dari permasalahan ini. Jujur nih, aku di semester sekarang lagi coba buat bikin skala prioritas sama catatan pengeluaran. Biar tahu kemana uang-uang kesayangan aku tuh pergi. Karena kayak yang aku bilang tadi, uang bulanan tuh bisa kayak tiba-tiba ludes, padahal kita tuh kayak nggak beli apa-apa. Padahal aslinya mah beli. Lanjut ke cerita selanjutnya, yaitu pas aku lagi sakit. Ya, di minggu kedua aku ngekos, aku sempat kena demam sobat elit muda. Kayaknya aku tuh kena demam gara-gara kelelahan pas ospek univ. Pas itu tuh jadwalnya lagi padat kan, dan sehari lagi tuh langsung ospek fakultas. Akhirnya aku nelfon ibu bilang kalau aku lagi sakit. Terus beliau kepikiran buat nyamperin aku ke sini buat nyusulin gitu. Tapi ya aku juga dong, kan jauh juga perjalanan dari sana ke sini. Ya begitulah ibu tuh selalu jadi orang nomor 1 yang selalu khawatir kalau anaknya kenapa-napa. Setuju gak sobat elit muda? Intinya tuh menurut aku ya, titik terendah anak rantau tuh pas lagi sakit sama pas gak ada duit. Soalnya kalau pas sakit nih, menurut aku tuh sedih banget. Karena kita kan sendiri ya, terus kayak gak ada yang ngerawat gitu. Jadi vibe sedihnya makin kerasa. Makanya beruntung banget nih kalau kita bisa ketemu orang yang bisa kita jadiin keluarga di tanah rantau ini. So buat teman-teman aku semuanya, I love you guys. Gak sampai situ aja nih teman-teman elit muda. Lanjut pas lagi akhir bulan. Ini nih part yang biasanya tuh paling wow, paling gong.
momen dimana otak kita bisa berpikir lebih keras dan menghasilkan ide-ide kreatif yang luar biasa. Biasanya nih anak-anak rantau nih otaknya bisa langsung cair kalau pas lagi akhir bulan. Tapi sayang banget teman-teman Elit Muda, Nuri belum bisa share pengalaman Nuri di akhir bulan. Karena pengalaman akhir bulan aku tuh ya biasa aja gitu. Paling cuma ngirit-ngirit bahan makanan sama uang jajan aja. Nah, bagi sobat Elit Muda yang mungkin punya pengalaman ngerantau yang kocak, horor maupun trailer, bisa banget share pengalaman seru Elit Muda melalui DM @gradiostaradio. Oh iya sobat Elit Muda, yang lagi ngerantau dan ngerasa capek, ingat, ini semua proses. Suatu hari nanti, pasti kita bakal dapet pelajaran yang luar biasa dari pengalaman merantau kita ini. So, terima kasih udah dengerin podcast Gradiosta edisi anak rantau, realita tak seindah ekspektasi. Jangan lupa follow dan share ke teman-teman Elit Muda yang lain ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.